making disciples, transforming lives. Shalom semua, saya sungguh bersuka cita bisa kembali melayani di GMS Central Park tercinta. Sudah lama saya tidak berkunjung di tempat ini, karena memang saya harus bertugas di Gandaria, lebih banyak ada di situ dan berkeliling. Tapi saya berdoa GMS CP ini terus bertumbuh, terus multiplikasi sel grupnya, dan banyak pemimpin-pemimpin atau orang-orang baru dibangkitkan di sini. Amin, saudara. Saya percaya dengan kita ini ada membuka di banyak lokasi, yang terakhir di Puri juga di Pluit, sehingga sebagian Anda sehingga Anda bermultiplikasi, sehingga di sini sedikit berkurang. Tapi tempat-tempat yang baru, tempat-tempat yang kosong ini juga akan Tuhan tambah-tambahkan jiwa-jiwa. Amin, saudara. Saudara, sepanjang hari ini, karena ini momentum Cegevan, saya khusus berbicara di momentum ini. Di kitab Kejadian, kebetulan saya baca Alkitab mulai lagi dari kitab Kejadian, saudara, sehingga setiap ibadah itu satu perikop. Ibadah pertama Kejadian 1, ibadah kedua Kejadian 2, 3 Kejadian 3, sampai di ibadah terakhir. Kurang lebih ini judulnya. Khusus di ibadah kelima ini saya memberikan judul hidup yang Allah sebut sebagai berjaga-jaga. Kita langsung aja buka, Kita langsung aja buka Kejadian pasal yang kelima. Tapi sebelumnya saudara, saya mau memberikan background. Kitab Kejadian itu sangat penting. Karena di dalamnya berisi mengenai pewahyuan, asal mula penciptaan. Saudara, asal mula manusia diciptakan, rencana Allah atau desain Allah semula kepada manusia, termasuk kejatuhan manusia dan apa yang terjadi setelahnya. Itu memberikan kita pewahyuan. Dari sini, saudara, kita ini menerima firman. Ingatlah bahwa firman Allah itu tidak turun melalui segala bangsa. Firman Tuhan itu ada di tangan kita, itu pada awalnya turun melalui bangsa Israel atau bangsa Yahudi. Merekalah yang terpilih, merekalah yang Tuhan berikan firman yang kemudian hari ini jatuh ke bangsa-bangsa lain termasuk kita. Dan kita bersyukur karenanya. Karena penulis kitab Kejadian ini adalah Musa. Banyak penafsir berkata Musa ini memperoleh pewahyuan demikian rupa ketika dia naik ke atas Gunung Sinai, berjumpa dengan kemuliaan Tuhan, disitulah dia mendapatkan pewahyuan yang dituliskan. 5 kitab pertama itu penulisnya adalah Musa. Dan kita bersyukur karena kita memiliki terang atau firman Tuhan. Kita jadi tahu asal usul manusia, kita jadi tahu asal usul dunia ini. Ternyata bumi dan segala isinya atau alam semesta ini tidak terjadi karena Big Bang atau ledakan besar. Kalau kita percaya bahwa alam semesta ini semuanya itu tercipta karena ledakan besar, itu sama bodohnya Anda percaya bahwa setelah misalnya kita pasang bom di sebuah tempat, misalnya katakanlah di tempat penuh dengan rongsokan lalu kita bom tiba-tiba terjadi mall. Atau di tempat sampah gitu kita bom tiba-tiba jadi sebuah pekarangan yang indah. Atau tiba-tiba dibom muncul pesawat terbang yang tersistem dengan rapi dan baik. No. Pesawat terbang itu terjadi bukan karena ledakan, tapi karena ada yang merancangnya. Dunia dan segala isinya itu begitu teratur. Ada pagi, ada malam, ada terang. Bumi dipisahkan, daratan dengan lautan dipisahkan. Saudara, ada apa lagi? Tuhan berkata kepada cakrawala memunculkan benda-benda langit. Sehingga kita ini bisa mengenal musim, mengenal tanggal, mengenal hari. Semuanya itu dengan teratur. Bahkan bumi ini berputar pada porosnya terhadap matahari, mengelilingi matahari. Tidak miring 1 derajat pun. Kalau miring menjauhi matahari, bumi ini sudah beku. Sudah menjadi dingin, kita mati. Kalau miring 1 derajat mendekati matahari, kita sudah kepanasan, kita sudah meleleh. Semuanya teratur. Begitu rupa. Bahkan tidak ada satupun hari ini komet yang berbahaya yang bisa menimpa kita setiap saat. Baru tadi pagi saya lihat ada di sosial media, ada berita, ternyata ditangkap kamera, ada komet yang besar semacam kayak batu besar, itu menghantam bulan. Lalu di situ ada penjelasan, ini kalau jatuhnya ke bumi, sudah hancur kena atmosfer. Kenapa kok kita dilindungi? Saudara, dunia dalam alam semesta ini dan alam semesta ini begitu teratur.
Apakah itu terjadi karena ledakan tiba-tiba? Itu sama bodohnya Anda pasang bom di sebuah tempat, tiba-tiba meledak lalu muncul sebuah rumah yang indah. No. Rumah itu bisa terbangun bukan karena ada ledakan, tapi karena ada yang merancang. Begitu pula dunia ini. Dan disitulah kita juga memperoleh asal-usul penciptaan manusia supaya kita gak berada di dalam gelap dan percaya bahwa kita berasal dari monyet. Kita ini hasil evolusi dari monyet. No. Tuhan menciptakan kita dengan tangannya sendiri lalu dia mengembuskan nafas kehidupan kepada kita. Katakan amin. Berarti kita, kalau Tuhan menciptakan tanaman itu Tuhan berkata kepada tanah. Hendaklah tanah memunculkan tumbuh-tumbuhan. Tuhan ingin menciptakan ikan. Tuhan berkata kepada air. Seolah-olah tanaman itu dari tanah sehingga kalau tanaman dicabut dari tanah, tanaman itu akan mati. Ikan kalau diambil dari air, maka air itu akan mati. Lalu berikutnya, saudara, sementara ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan berkata kepada dirinya sendiri, hendaklah kita menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. Katakan amin. Berarti kita itu, walaupun tubuh kita berasal dari tanah, saudara, tapi kita itu diambil dari esensi Allah sendiri. Dia menghembuskan nafas kehidupan dari rohnya sendiri. Kita bukan berasal dari DNA evolusi dari monyet. Makanya ini firman Allah menerangi semuanya. Bahkan di Kejadian 2 ada desain awal kenapa Tuhan itu menempatkan manusia di Taman Eden. Lalu terjadi dosa, lalu bagaimana Tuhan memulihkannya. Dari situ kita bisa tahu apa yang betul-betul membuat kita puas, fulfill. Saudara, dan di ibadah-ibadah itu saya kupas semuanya dan sekarang kita masuk di dalam Kejadian pasal 5. Mari kita baca. Saudara, Kejadian 5 ini agak membosankan kalau Anda baca karena ini sebetulnya adalah kitab silsilah dari Adam sampai Nuh. Tapi anyway kita baca saja. Inilah daftar keturunan Adam. Pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah, dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka, ia memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. Kalau Anda mau tahu siapakah Set ini, saya kasih flashback sebentar. Di dalam Kejadian 4, Adam itu sebetulnya punya dua anak namanya Kain dan Habel. Saudara tahu ya. Lalu Habel itu dibunuh. Tadi di ibadah sebelumnya saya jelaskan mengapa Habel itu berkenan di hadapan Tuhan, ada 5 alasan. Saudara, mengapa persembahannya diindahkan Tuhan? Lalu singkat cerita, iri hatilah Kain. Kain sudah diperingatkan sama Tuhan. Kalau kamu itu motivasimu benar, bukankah mukamu akan berseri? Tapi jika motivasimu salah, itulah sebabnya dosa sudah mengintip. Tapi engkau harus berkuasa atas dosa itu. Itu adalah peringatan supaya iri hati yang menguasai Kain itu tidak lanjut sampai ke perbuatan. Tapi Kain tidak mengindahkan teguran Tuhan, tapi dia memilih melakukan apa yang dikehendaki hatinya. Dia membunuh Habel. Saudara, nah lalu Adam dan Hawa punya anak lagi namanya Set. Katakan Set. Arti dari Set itu adalah pengganti. Coba saya buka Kejadian pasal 4 itu ayatnya di mana? Coba kita baca ayatnya Kejadian 4 ayat yang ke-25 sampai 26. Perhatikan. Kejadian 24 ayat 25 sampai 26. Adam bersetubuh pula dengan istrinya lalu perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki menamai dia Set. Katanya, Allah telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sebab Kain telah membunuhnya. Jadi arti kata Set itu pengganti. Nah dari situlah coba munculkan ayat berikutnya. Lahirlah seorang anak laki-laki bagi Set. Dan anak itu dinamainya Enos. Perhatikan, pada waktu itu orang mulai memanggil nama Tuhan. Pada waktu itu orang mulai memanggil Yahweh.
pada waktu itulah dimulai ibadah pertama secara korporat kepada Tuhan. Hal ini menggambarkan antara keturunan Kain dengan keturunan Set itu punya garis yang berbeda. Keturunan Kain itu jahat semua. Kain itu membunuh Habel, dosanya itu dibalaskan 7 kali lipat. Keturunan berikutnya namanya Lamek, di Kejadian 4 dikatakan, kalau dosanya Kain itu dibalaskan 7 kali lipat, dosaku dibalas 77 kali lipat sambil bangga. Saudara, kalau Kain membunuh adiknya karena iri hati, sementara Lamek disenggol aja, ya dia nggak terima langsung dibunuh. Dosa itu berkembang. Dan dari generasi Lamek lah pertama kali ada poligami. Lamek lah yang memulainya. Saudara, lalu kalau Anda garis ke bawah, semua keturunan dari Kain, semuanya jahat. Tapi pengganti dari Habel, Habel itu berkenan. Habel itu jadi peternak. Tahu nggak kenapa dia berkenan? Salah satu alasannya adalah dia itu mengambil jalur hidup ibadah. Pada zaman itu orang itu belum diperintahkan Tuhan makan daging. Jadi dia berternak itu hanya untuk sebagai korban bagi ibadah. Sementara Kain itu petani. Dia berjual beli karena semua manusia makan biji-bijian atau makan tumbuh-tumbuhan. Nah, tapi karena Habel itu dibunuh, muncul anak berikutnya pengganti dari Habel namanya Set. Dari generasi Set ini muncul Enos yang beribadah kepada Tuhan. Enos inilah yang pertama kali menyebut nama Yahweh. YHWH. Saudara, dan kalau Anda telusuri garis berikutnya muncul namanya Henok. Dari Henok muncul nanti generasi berikutnya namanya Nuh. Saudara, dan akibatnya saudara, keturunan Kain punah semua. Saudara, kena air bah. Dari keturunan Set itulah muncul Nuh, dan Nuh lah itulah nanti akan punya anak Sem, Ham dan Yafet yang akan terpancar semua penduduk bangsa. Jadi sebetulnya kita itu nggak boleh diskriminasi sebab nenek moyang kita sama dari Nuh. Saudara, kita ini sebetulnya satu keluarga. Mau segala bangsa itu semua keturunan dari Nuh. Saudara, nggak ada satupun keturunan dari Kain. Kenapa? Karena punah. Kena air bah. Nah, dari sini saudara bisa tahu bahwa keturunan orang benar itu akan diberkati. Garisnya itu akan menjadi orang-orang benar juga. Katakan amin. Tapi kalau keturunan orang itu yang berbuat jahat, dosanya juga berkali-kali lipat. Makanya ada sebuah penelitian saudara, coba saya bacakan ya. Ada sebuah penelitian, keturunan Max Jukes, garis keturunan kriminal yang terkutuk. Jadi Max Jukes ini sering muncul dalam literatur abad 19 sebagai contoh keluarga dengan pola kriminal dan destruktif lintas generasi. Ia hidup di New York pada tahun 1700-an sampai 1800-an, dikenal sebagai ateis, peminum berat, dan orang yang tidak menghormati Tuhan. Para peneliti sosial pada masa itu menelusuri 560 keturunan langsungnya dan hasilnya mencengangkan. Saya bacakan. Dari 560 keturunan yang ditemukan tersebut, 310 meninggal dalam kemiskinan total. 150 orang menjadi penjahat. Banyak yang dipenjara dan bahkan banyak yang dipenjara karena perampokan atau pembunuhan. 7 orang menjadi pembunuh, 100 orang pemabuk berat, lebih dari 190 orang menjadi pelacur, 20 orang terpidana berat di penjara negara. Total kerugian yang ditimbulkan kepada negara bagian New York diperkirakan lebih dari $1 juta pada masa itu. Itu jumlah yang sangat besar. Sebaliknya, ada seorang hamba Tuhan namanya Jonathan Edwards. Dia hidup di tahun 1703 sampai 1758, seorang teolog maupun pengkhotbah kebangunan rohani di Amerika. Nama kegerakannya adalah The Great Awakening. Dan hamba Tuhan ini hidup di dalam kekudusan. Ia menikah dengan istrinya, wanita saleh yang berpendidikan. Keluarga ini dikenal berdoa bersama setiap hari, menanamkan nilai takut akan Tuhan, disiplin dan pendidikan tinggi kepada anak-anaknya.
Tahukah saudara hasil penelitiannya? Dari 1394 keturunan langsungnya ditemukan 13 menjadi rektor dan atau presiden university. 65 menjadi profesor, 100 menjadi pengacara, 30 menjadi hakim, 66 menjadi dokter, 80 menjadi pejabat publik, termasuk 3 anggota Kongres Amerika dan 1 wakil presiden Amerika Serikat. 100 menjadi misionaris dan pendeta. Dari sini kita bisa tahu bahwa kutuk dosa itu juga mengalir, sementara berkat generasi itu juga mengalir. Makanya betapa apa yang Anda lakukan hari ini itu mempengaruhi keturunanmu. Kalau Anda hidupnya nggak benar, itu akan menjalar. Syukur-syukur kalau ada yang kenal Tuhan, kutuk itu berhenti di situ. Tapi kalau enggak, itu akan menjalar. Makanya inilah yang terjadi, saudara, keturunan Kain. Sekalipun sekalipun Kain itu membangun kota, keturunannya itu punya industri musik, punya industri logam, tembaga, punya industri peternakan. Tapi tidak ada satupun yang ada dalam jalur pemakaian Allah. Semuanya hidup dalam dosa. Tapi beda dengan keturunan Set, pengganti dari Habel. Saudara, nah disitulah kita kembali ya tadi. Saudara, ini intermezzo dulu. Intermezzo aja sudah 15 menit sendiri. Oke, sekarang sampai mana saudara? Kejadian pasal yang ke-5. Umur Adam setelah memperanakan Set, ayat 4, 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Lingkari kata lalu ia mati. Jadi umurnya berapa saudara? 930 saudara, gak bosen apa? Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakan Enos. Dan ia memperanakan anak lelaki dan perempuan. Jadi Set mencapai umur 912 tahun lalu ia mati. Lingkari kata lalu ia mati. Karena itu tema utamanya. Setelah Enos hidup 90 tahun ia memperanakan Kenan. Dan Enos masih hidup 815 tahun setelah ia memperanakan Kenan. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakan Mahalil dan Kenan masih bla 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 bla, ujungnya lalu ia mati. Dan selanjutnya tiba-tiba ada sesuatu yang aneh ketika kita mencapai ayat ini saudara, 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun dan Henok hidup bergaul dengan Allah lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Tema dari pasal 5 ini menunjukkan dari keturunan daripada Adam sampai Nuh. Di situ ada kesamaan. Ya, si A memeranakan siapa, si B lalu mencapai umur berapa, lalu diakhiri dengan kata-kata lalu ia mati. Lalu si B memperanakan si C mencapai umur berapa, lalu dia mati. Si C memperanakan si D mencapai umur berapa, lalu ia mati. Apa yang Tuhan mau tunjukkan? Bahwa efek daripada dosa Adam dan Hawa ketika dia makan buah itu, bahwa mereka pasti mati, itu terjadi. Walaupun umurnya 900-an, saudara, tapi sebetulnya secara rohani Adam dan Hawa sudah mati. Lalu efek dari putusnya hubungan dengan Tuhan, umur manusia jadi terbatas sekalipun masih hampir 1000 saudara. Tapi ujungnya mati. Tetapi tiba-tiba terjadi anti klimaks. Dari lalu ia mati, lalu ia mati, lalu ia mati, tiba-tiba muncul nama Henok. Dikatakan begini,
Henok pada waktu umur 65 tahun, katakan umur 65 tahun, Henok itu memperanakan Metusalah. Lalu setelah memperanakan Metusalah, tiba-tiba hidupnya itu berubah total. Dari 0 sampai 65 itu enggak ada sama sekali penjelasan. Seolah-olah tidak ada sesuatu yang diperhitungkan Tuhan dari kehidupan Henok. Tiba-tiba setelah lahirnya Metusalah, hidupnya berubah 180 derajat. Tiba-tiba dia dikatakan dia hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Jadi 65 plus 300, waktu umur 365, dia tidak mengalami kematian, tapi dia diangkat hidup-hidup menyongsong Tuhan. Di situ waktu saya renungkan ayat ini, saudara, di dalam saat teduh, saya tiba-tiba teringat, saudara. Teringat bahwa Tuhan itu pernah ngomong. Yesus pernah berkata seperti ini. Coba saya bukakan ya ayatnya. Matius 24 ayat 40 sampai 42. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Saudara, Henok terangkat. Tapi pesan Yesus untuk orang Kristen yang hidup di akhir zaman adalah kita disuruh waspada dan berjaga-jaga karena kita nggak tahu kapan pengangkatan tiba. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang. Kalaupun memang Tuhan nggak datang atau pengangkatan itu nggak datang di zaman kita hidup, kita juga nggak tahu kapan kematian menjemput kita. Dengan kata lain, makanya saya kasih judul tema hari ini adalah kita harus hidup, saudara, berjaga-jaga. Hidup yang disebut Allah berjaga-jaga itu seperti apa sih? Kita akan berkaca dari kehidupan Henok. Apa yang membuat Henok itu terangkat sehingga dia tidak mengalami kematian? Hal yang sama, prinsip yang sama kalau kita hidupi, saya percaya itu mempersiapkan kita menyongsong kedatangan Yesus. Yang kedua, itu akan membuat kita ini berjaga-jaga supaya ketika Yesus datang dan pengangkatan terjadi, Anda dan saya tidak ketinggalan. Nggak lucu kalau kita ketinggalan, saudara. Loh, kamu ngapain? Sementara yang lain terangkat, kita dengan malu-malu, kita pandang-pandangan, dan kita ketinggalan. Saudara, coba tengok kanan kiri, ku mau ada di sana, berjumpa dengan Yesus di awan-awan. Amin. Coba tengok kanan kiri. Saudara, nah berarti dari kehidupan Henok, kita hari ini bisa mendapatkan bagaimana sih kita itu mengisi kehidupan yang berjaga-jaga tersebut. Apa yang perlu kita lakukan, saudara? Yang pertama, catat baik-baik, saudara. Yang pertama, munculkan poinnya. Mengasihi Allah dengan menyerahkan diri dan hak kita. Coba kita baca sekali lagi ayat Kejadian pasal 5. Saudara, ayat 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Saudara, kata Henok itu sendiri, arti nama Henok itu sendiri sebetulnya artinya adalah, saudara, sebentar, mana catatan saya. Arti kata Henok itu sendiri, itu sebetulnya artinya adalah dedicated. Atau bahasa Indonesianya yang mempersembahkan diri. Atau yang mengabdikan diri. Yang mengkhususkan diri untuk mengabdi kepada Tuhan. Sehingga singkatnya bisa juga diartikan sebagai yang dikhususkan. Nah pertanyaannya, kenapa Henok itu bisa menjadi seseorang yang mengabdikan diri kepada Tuhan? Rupa-rupanya ada sesuatu yang terjadi pada waktu Metusalah itu lahir. Ingat,
Orang Israel pada zaman itu kalau mereka punya anak biasanya menamai anaknya itu dengan kejadian yang dialami. Kejadian luar biasa yang dialami oleh orang tersebut. Rupa-rupanya Henok itu menerima sebuah pewahyuan daripada Tuhan. Sehingga dia menamai anaknya seperti pewahyuan tersebut. Tahukah saudara arti nama Metusalah itu apa? Metusalah itu artinya kalau dia mati, itu akan datang atau itu akan dikirimkan. Kalau dia mati, itu akan datang. Maksudnya apa, saudara? Kalau Anda selidiki Alkitab, Anda hitung tahunnya, di tahun Metusalah mati, air bah itu datang. Jadi rupa-rupanya Henok itu sudah mendapatkan pewahyuan tentang penghakiman. Di zaman Nuh, Tuhan itu berkata, kenapa kok Tuhan itu menyuruh Nuh membuat bahtera? Karena Alkitab berkata, Tuhan melihat manusia itu kecenderungannya adalah jahat. Itulah sebabnya dikatakan rohku tidak akan selama-lamanya tinggal bersama dengan manusia. Mulai sejak hari ini umur manusia cuma 120 tahun. Itu punya dua makna. Makna yang pertama, memang terjadi degradasi secara tubuh ketika roh Allah meninggalkan. Tubuh manusia itu umurnya jadi pendek. Makin kesini tambah pendek. Menurut kitab Mazmur 70 tahun, kalau kuat 80 tahun, betul nggak? 90 tahun, 100 tahun itu bonus. Tapi bonusnya ngerepotin orang. Lalu apa yang terjadi? Saudara, roh Allah ditarik karena apa? Manusia itu sekalipun Roh Kudus itu struggle di dalam kehidupan manusia, mencoba untuk menuntun manusia, menegur manusia, menginsyafkan manusia, tapi manusia mengabaikan Roh Kudus. Makanya Roh Kudus gak bisa tinggal selama-lamanya. Roh Kudus ditarik, manusia umurnya pendek. Itu penafsiran pertama. Tapi juga pewahyuan kedua, penafsiran kedua. Ternyata itu adalah masa tenggang. Umur manusia itu cuma 120. Kenapa saudara? Karena pada waktu Tuhan suruh Nuh membangun sampai air bah datang, itu kurang lebih 120 tahun jaraknya. Jadi sejak hari itu sebetulnya Tuhan memberikan peringatan untuk manusia bertobat. Kamu punya waktu itu 120 tahun. Saudara, itu adalah peringatan. Jadi sebetulnya kenapa air bah itu datang? Karena Tuhan menyesal menciptakan manusia. Katakan menyesal. Menyesal di sini itu bukan Tuhan itu melakukan sesuatu terus nyesel, bukan. Tuhan itu maha tahu. Kata menyesal di sini itu seperti Anda datang ke rumah duka, Anda berkata, I'm sorry for your loss. Aku menyesal karena kepergianmu itu, karena kehilanganmu. Itu menyesal di situ itu bukan menyesal karena regret, tapi menyesal karena sedih atau berduka. Saudara, jadi Tuhan itu begitu sakit hati, begitu sedih, begitu berduka melihat kejahatan manusia yang begitu rupa. Sehingga Tuhan itu mau menghapuskan satu generasi itu. Saudara, karena manusia pada zaman itu jahat. Jahat banget sampai Tuhan itu di dalam kemahatauan dan di dalam hikmatnya. Saudara, mungkin manusia itu bentuknya itu mungkin sudah sangat garang. Apalagi di situ ada keturunan Nephilim, tahu ya Nephilim? Nephilim itu keturunan raksasa. Tapi ini itu masih penafsiran. Saudara, kenapa ada keturunan raksasa? Konon, tapi ini belum tentu benar. Saudara, itu adalah perkawinan antara malaikat yang jatuh dengan manusia. Tapi sebetulnya itu teori kurang kuat. Penafsirannya itu anak-anak Allah kawin sama anak-anak manusia itu adalah percampuran antara keturunan Set dengan keturunan yang lain. Anak-anak Allah itu keturunan Set. Tapi di situ ada, saudara tahu Nuh itu zaman itu nggak kecil seperti kita badannya. Jadi bisa jadi manusia pada zaman itu memang jahat-jahat. Itu makhluk purba sehingga Tuhan itu di dalam hikmatnya kita nggak tahu. Itu dihapuskan semua, termasuk binatang-binatangnya.
cuman binatang yang akan dilestarikan, itulah yang masuk ke dalam bahtera. Bapak Ibu, jadi bisa jadi ada banyak binatang buas yang kita nggak ngerti bentuknya pada zaman itu, saudara, yang mungkin sudah punah karena air bah. Dari sini kita bisa tahu, sebetulnya Henokh itu menerima pewahyuan apa? Menerima sebuah pewahyuan tentang bahwa Tuhan itu begitu berduka atas kejahatan manusia. Tuhan itu begitu sakit hati atas dosa manusia. Namun dia memberikan kesempatan untuk manusia bertobat. Katakan amin. Dia nangkep, makanya sejak umur 65 lahirnya Metusala, hidupnya tiba-tiba berubah. Orientasinya, prioritasnya, apa yang dulu dianggap penting dan gak penting di dalam hatinya, itu berubah total. Lalu dia hidup bergaul dengan Allah. Saudara, nah sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan hidup berjaga-jaga? Yang pertama, poin pertama adalah, tiba-tiba sesuai dengan namanya. Nama Henokh itu artinya seseorang yang mengabdikan diri. Dia lepaskan haknya. Dia hidup sebagai hamba Allah. Katakan hidup sebagai hamba Allah. Dia melepaskan haknya. Sama seperti zaman Israel. Kalau ada seorang budak yang dia itu sudah masa budaknya itu sudah selesai. Dia dilepas. Tapi kalau dia itu dikasih istri atau sama tuannya, maka istrinya itu tetap milik tuannya. Sehingga kalau dia, Anda bisa baca itu, saudara nanti di mana saudara ayatnya, saya kasih ayatnya, Keluaran 21 ayat 4 sampai 6. Tapi kalau budak ini karena cintanya kepada istri dan anaknya, dia nggak mau terpisah, maka dia bisa datang kepada tuannya dan berkata, aku mau mengabdi. Maka telinganya akan dilubangi, ditindik. Sebagai lambang bahwa dia akan mengabdi kepada Tuhannya itu selama-lamanya. Saudara, nah itulah yang terjadi. Makanya di kitab, coba kita baca aja ayatnya ya, Keluaran 21 ayat 4 sampai 6 supaya Anda paham. Jika tuannya memberikannya seorang istri, perempuan itu melahirkan anak lelaki atau perempuan, maka perempuan itu anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya. Dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Jadi kalau dia bebas, dia harus keluar seorang diri. Next. Tapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka. Ayat 6. Maka haruslah tuannya itu membawa menghadap Allah, membawanya kepada pintu atau tiang pintu, dan tuannya itu akan menusuk atau membuka telinganya dengan penusuk. Dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur. Itu artinya seseorang melepaskan hak hidupnya, lalu melayani mengabdi kepada seorang tuan seumur hidup. Harusnya dia merdeka, tapi dia memberikan dirinya sebagai hamba atau budak, melayani tuannya seumur hidup. Nah, Daud satu kali pernah berkata hal yang sama, Mazmur 40 ayat 7 sampai 8. Mazmur 40 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Anda belajar sesuatu, amin saudara? Engkau tidak berkenan kepada korban sembelian dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Katakan telah membuka telingaku. Korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Saya dulu waktu baca ayat ini, saya pikir ini membuka telinga itu kita bisa mendengar suara Tuhan. Bukan. Ternyata ini artinya menurut firman Allah yang hidup, ini maksudnya adalah seperti budak tadi. Bukan korban bakaran atau korban sajian sebenarnya yang kau inginkan dari umatmu. Korban bakaran tidak mendatangkan sukacita ke dalam hatimu. Tetapi engkau telah menerima pelayanan seumur hidupku sebagai persembahanku. Kata membuka telinga itu di situ adalah keputusan seseorang yang memberikan hidup sebagai hamba, melayani dia seumur hidup. Katakan amin. Saudara, jadi ketika Daud berkata, engkau telah membuka telingaku, sebetulnya dia itu berkata, Tuhan, aku ini seperti hamba yang menyerahkan diriku untuk mendengar dan taat seumur hidup. Seumur hidup, aku tidak mau bebas dari hadirat-Mu,
Aku mau menjadi hamba-Mu karena kasih, bukan karena paksaan. Yesaya 42 ayat 1. Munculkan Yesaya 42 ayat 1. Yesaya 50 ayat 5 saja. Yesaya 50 ayat 5. Munculkan. Yesaya 50 ayat. Tuhan Allah telah membuka telingaku dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Ini ayat adalah tentang Yesus sang hamba Allah yang berkata bahwa telinganya sudah dibuka dan dia menyerahkan punggungnya kepada orang yang memukul. Saudara, dengan kata lain, Yesus sendiri mempersembahkan hidupnya sebagai hamba, sebagai budak. Dia punya kebebasan tapi dia serahkan haknya supaya dia melayani sampai dengan setia dan taat melayani Bapaknya sampai di kayu salib. Bapak Ibu. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa namanya? Henok. Saudara, kalau Anda itu memutuskan untuk mengabdi kepada Tuhan, sungguh-sungguh, maka apa yang terjadi? Anda akan menyerahkan beberapa hak hidup saudara. Dan untuk orang-orang seperti ini, biasanya, saudara, kalau Anda lihat orang lain, kenapa ya orang itu boleh lakukan ini, boleh lakukan itu. Kenapa kok tiba-tiba kalau aku melakukan hal yang sama, Tuhan itu langsung tegur. Tuhan langsung urusi hati kita. Tuhan langsung kejar kita. Saudara, kenapa saudara? Karena ketika Anda serius melayani Tuhan, sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan, ada banyak hal dalam kehidupan Anda harus rela serahkan. Katakan amin. Mungkin beberapa orang berkata, mungkin itu lakukan ini itu gak masalah. Ya karena mereka hidup bukan di taraf itu. Mereka sama Tuhan itu casual. Tapi kalau Anda memutuskan untuk sungguh-sungguh, Anda akan hidup berbeda seperti kebanyakan orang Kristen. Anda gak akan jadi orang Kristen yang dangkal. Anda akan mendalam sama Tuhan, katakan amin. Sehingga bukan hanya tentang dosa-dosa yang kelihatan. Sampai dosa kecil pun yang itu berupa motivasi. Anda melayani Tuhan tapi Anda kepingin dapat pujian, itu pun langsung Tuhan urusin. Anda mau lakukan, aku ini bukan berzina di pelacuran. Aku ini ingin melayani Tuhan tapi Anda di ujungnya Anda itu masih ingin pengakuan, ingin pujian. Itu langsung Tuhan kejar. Saudara, baru motivasi. Baru Anda merasa aku tuh kepengen saingan, aku pengen dianggap penting, aku pengen dianggap hebat. Atau ada urusannya dengan uang, aku ingin melayani demi dapatkan uang. Tuhan akan urusin, Tuhan akan kejar motivasi itu. Sementara Anda melihat kok ada orang lain lakukan itu, bahkan itu kelihatan dosa yang mencolok, tapi kok kayaknya gak apa-apa ya. Saudara, itulah yang terjadi kalau Anda mau sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhan. Katakan amin. Henok tidak akan pernah sama lagi ketika Metusalah lahir. Karena dia mendapatkan pewahyuan betapa Tuhan itu berduka karena dosa dunia. Dan Tuhan itu memberikan kesempatan untuk mereka bertobat. Tapi pewahyuannya adalah penghakiman Tuhan akan tiba. Air bah akan tiba. Dan Tuhan memberikan masa tenggang. Saudara, masa tenggang dari sejak Nuh membangun Bahtera. Sampai Bahtera itu rampung. Kurang lebih 120 tahun. Itulah masa Tuhan berbicara. Nuh itu seperti preacher, katakan preacher. Pengkhotbah. Tapi tidak ada satupun yang diselamatkan. Tiap kali Nuh itu bikin, saudara, Bahtera itu diketawain. Saudara, gak ada hujan, kamu bikin juga di dataran tinggi, kamu gila. Tapi tahukah saudara, Nuh gak khotbah hanya dengan kata-kata saja. Tapi dengan perbuatan ketaatan. Bahwa sebentar lagi akan ada penghakiman. Engkau bertobat, masuklah Bahtera bersamaku. Tapi Nuh diketawain, diejek. Saudara, tahukah saudara, itulah yang mengubahkan Henok. Yang kedua, munculkan. Yang kedua, mengasihi Allah dengan menjalin kedekatan dan keakraban. Alkitab berkata, Henok bergaul dengan Allah selama 300 tahun. Dan kemudian dia diangkat.
Dari umur 65, orientasi hidupnya tiba-tiba dia mengejar yang namanya apa saudara? Persekutuan dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan. Sampai di titik saudara, dia diangkat. Mungkin Tuhan itu saking deketnya, akrabnya sampai Henok ini gak diizinkan melewati kematian, langsung diangkat gitu aja. Saudara, Anda harus tahu, Bapak Ibu, apa yang membuat Anda itu kecanduan? Apa yang membuat Anda itu kejar ini dan itu? Apa yang membuat Anda itu kecanduan dosa, kecanduan shopping, kecanduan sosial media? Apa yang membuat Anda itu berambisi untuk tenar? Apa yang membuat Anda berambisi untuk punya ini, punya itu? Sebetulnya itu adalah Anda tidak bisa mendefinisikan kelaparan yang ada di dalam batin saudara. Sebetulnya Anda itu lapar akan sesuatu. Sesuatu itu hanya bisa diisi dengan yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Tapi Anda gak bisa mendefinisikannya. Anda coba isi dengan harta. Anda coba isi dengan kesuksesan. Anda coba isi dengan kesenangan duniawi. Anda coba isi dengan itu, dengan barang material, dengan ini, macam-macam. Anda isi dengan status, tapi itu gak pernah memuaskan. Lalu Anda makin cari, tapi kok gak puas-puas. Sebetulnya Anda itu harusnya sadar, ada satu yang bisa membuat batin kita itu puas. Dan itu adalah persekutuan dengan Tuhan. Coba lihat, kalau hari ini Anda sadar dan Anda mulai bangun persekutuan dengan Tuhan itu solid. Lama-lama kecanduan-kecanduanmu beres. Lama-lama Anda gak lagi aneh-aneh di dalam hidup ini. Lama-lama kok aku ini fulfill ya? Anda yang mengisinya dengan ini, saya gak ngomong bahwa Anda gak boleh sukses. Saya gak ngomong bahwa uang itu gak penting. Saya juga gak berkata bahwa Anda tidak boleh punya hiburan. Saya juga gak berkata bahwa Anda gak boleh punya baju bagus. Anda gak boleh punya tas. Gak boleh punya sabuk. Saya gak katakan bahwa Anda gak boleh punya tas yang mereknya H. Kalau saya juga punya H, tapi Harsono. Saudara, saya gak ngomong gitu. Tapi Anda harus tahu bahwa semuanya itu, entahkah pencapaian, kekayaan, hiburan, ketenaran, status, semuanya itu tidak bisa memuaskan batin saudara. Sebetulnya yang Anda cari itu adalah Tuhan. Kalau Anda itu mendekatkan diri sama Tuhan, mengejar persekutuan dengan Tuhan, begitu itu fulfill, saudara, Anda gak akan lagi kecanduan-kecanduan cari sesuatu substitusi yang hari ini membelit Anda begitu rupa. Percayalah kepada saya. Saudara, itulah sebabnya Henok sadar setelah itu dia kejar yang namanya keintiman dan keakraban dengan Tuhan. Katakan amin. Dia kejar yang namanya persekutuan dengan Tuhan. Bukan berarti Anda doa terus di kamar, Anda gak kerja. No. Tapi Anda dari waktu ke waktu, Anda punya waktu dengan Tuhan dan Anda mengejar pengenalan itu. Anda mengejar dan tinggal dalam hadirat Allah. Katakan amin. Dan kalau Anda mengejarnya betul-betul, Bapak Ibu, lama-lama hidup Anda itu pulih. Dulu Anda kecanduan barang, kecanduan shopping, kecanduan games, kecanduan hiburan, nonton drama Korea itu seperti kereta api, 10 jam per hari nyambung besoknya 10 jam, nyambung 10 jam. Ya habis drama Korea, nonton film silat. Nggak selesai, itu Anda isi terus. Sebetulnya itu hanyalah mencerminkan Anda haus sesuatu yang lain. Tapi Anda nggak ngerti, Anda pikir hiburan bisa memuaskanmu, tapi ujungnya makin kosong, makin hampa. Anda makin dalam, Anda coba dosa, Anda coba ini, Anda coba itu. Akhirnya orientasi hidup Anda seperti keturunan Kain yang lain, begitu jahat. Saudara, keturunan Kain itu bikin kota, bikin peradaban, kurang sukses apa saudara? Sebetulnya hanya satu,
yang mereka cari. Kain itu pergi menjadi pengembara, melarikan diri atau menjauh dari hadapan Tuhan. Menjauh dari hadiratnya. Itulah keturunan daripada Kain. Makanya mereka jadi jahat semua. Tapi Henok membangun persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Saudara, umur kita itu nggak panjang-panjang amat. 80, 90, kalau bisa 100 puji Tuhan. Apa yang Anda isi selama Anda hidup? Kemana Anda, apa yang Anda kejar? Saudara, Anda boleh sukses. Anda boleh punya impian yang besar tentang pekerjaan, tentang ini. Bukankah itu juga firman Tuhan katakan? Boleh. Tapi di atas semua pencapaian ataupun prestasi, kejarlah persekutuan dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan cuman casual datang ke gereja. Bangun hidup Anda dari sekarang. Karena hanya satu, tubuh kita itu, batin kita itu seperti glove yang hanya cocok ketika dimasukin tangan. Hanya Tuhan yang bisa memenuhi dan memuaskan batin kita. Jangan jauh dari itu. Jadi hidup waspada atau berjaga-jaga. Yang pertama, hiduplah seperti hamba yang melepaskan hak untuk mengabdi kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, mengasihi Tuhan dengan cara apa? Menjalin keakraban dan kedekatan dengan Tuhan. Amin saudara. Dan yang ketiga, munculkan mengasihi Allah dengan melakukan kehendaknya. Coba kita baca ayatnya. Kita baca saudara, tetap di ayat Kejadian tadi. Saudara, coba saya bacakan ya. Kejadian 5 ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusala. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah dan ia tidak ada lagi. Sebab ia telah diangkat Allah. Kata Henok bergaul dengan Allah, dalam beberapa terjemahan KSKK itu pakai Henok berjalan dengan Allah. Versi mudah dibaca juga pakai kata kalimat yang sama. Henok berjalan dengan Allah. New King James juga mengatakan hal yang sama. Enoch walked with God. Berjalan dengan Allah. Jadi berjalan bersama dengan Tuhan itu mempunyai arti bahwa Henok itu punya keselarasan langkah bersama dengan Tuhan. Hatinya, hidupnya itu selaras dengan langkah-langkahnya Tuhan. Contoh, kalau saya berjalan dengan Bapak Friendly, Ajun, kita berjalan bersama berarti kita ini satu arah, satu tujuan. Betul ya? Kalau saya ke utara, Bapak Friendly-nya ini ke belakang, ke selatan, itu enggak, namanya itu bukan berjalan bersama. Itu opposite direction. Berarti kalau ada selaras berjalan bersama dengan Tuhan, berarti Anda itu selaras dengan kehendaknya. Selaras dengan tujuan Tuhan. Itu yang namanya saudara hidup Anda itu mengasihi Allah dengan cara Anda melakukan kehendaknya semasa Anda hidup. Dan itulah, kesaksian itulah yang kitab Ibrani tangkap dari Henok. Ibrani 11 ayat 5, dia berkata begini. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan atau menyenangkan hati Allah. Berarti semua yang dia lakukan itu selaras dengan kehendak Tuhan. Apa yang dia lakukan, dia kerjakan kehendak Tuhan. Saya tutup dengan ini. Banyak orang Kristen itu gak tahu kehendak Tuhan atas hidupnya. Banyak orang Kristen berjalan tapi gak tahu kenapa aku ini diciptakan di muka bumi. Kenapa aku ada? Apa sih panggilan Tuhan dan misi Tuhan dalam hidupku? Tuhan itu mau aku jadi apa dan melakukan apa? Clueless. Bapak Ibu, kalau Anda clueless itu hanyalah menunjukkan
bahwa Anda belum membangun hubungan dengan Tuhan cukup serius. Kenapa? Karena saya yakin kalau Anda membangun kehidupan doa, Anda membangun persekutuan dengan Tuhan cukup serius, Tuhan akan mewahyukan itu kepada saudara. Katakan amin. Saya itu bertobat tahun 95. Saya lahir baru itu tahun 95. Sebetulnya saya dari kecil itu sudah Kristen. Tapi gara-gara saya mampir di rumah kakak perempuan saya, malam-malam kebetulan tiba-tiba ada rombongan dari gereja mana, saya lupa, persekutuan semacam CG begitu, tapi ini persekutuan. Orangnya itu kurang lebih 7 orang, 8 orang datang, bikin kebaktian kecil, saya terjebak di situ, saya jadi sasaran tembak. Saya dikhotbahin, kamu itu mau lahir itu seperti apa ibu mau melahirkan sekarang. Harus sekarang, kalau enggak ini bayinya bisa mati di kandungan. Saya akhirnya dibaptis di kamar mandi. Mending kalau bathtub, ini kamar mandi yang pakai gayung itu loh. Saya dicelupin begini, saya duduk begini, nyemplung. Tapi saya rasa damai sejahtera saat itu. Saya berdoa di kamar itu, saya berlutut. Saya bisa rasa hadirat Tuhan, saya nangis. Hari-hari berikutnya, saya tiap kali nyanyi, saya merinding, saya rasa hadirat Tuhan di sepeda motor. Tapi karena saya nggak masuk di dalam gereja yang hidup, saya akhirnya jatuh bangun di dalam dosa. Saya nggak terfollow up, nggak dimuridkan. Akhirnya saya nakal lagi. Saudara, 3 tahun berikutnya, teman gereja saya yang sama-sama nakal, dia sudah pindah GMS 1 tahun. Sepulang dari saya olahraga basket, saya mampir di sebuah warung yang biasa tempat kita nongkrong. Tiba-tiba ketemu sama teman, dulu teman SMP tapi teman satu gereja, terus dia pindah di GMS. 1 tahun kemudian ketemu sama dia, lalu dia tiba-tiba ketemu saya ngomong begini, Fuji, kamu masih nyontek? Gak ada hujan, gak ada angin, ngomong kamu masih nyontek. Saya jawab, iya, kenapa? Bertobatlah Fu, kerajaan surga sudah dekat. Waduh, saya ini anak sok pendeta gara-gara pindah GMS jadi sok suci kamu, wah gaya banget. Pokoknya saya itu jengkel, tersinggung. Tapi sejak hari itu saya jadi takut masuk neraka. Ngiang-ngiang terus. Terus teman saya ini follow up, Puji kamu mau ikut di GMS ada retreat pelajar? Enggak, di gerejaku juga ada. Tiba-tiba gereja saya cancel retreatnya saudara. Saya masuk, akhirnya saya ikut. Disitulah saya bertobat. Saya ditangkap Tuhan, saya ikut CG. Saya tiap hari kejar Tuhan. Baca Alkitab. Satu Alkitab kita habiskan hanya dalam beberapa bulan. Saudara, bangun pagi-pagi berbahasa roh, nyembah Tuhan. Saya catetin, laporan saat teduh saya berikan sampai tahun 99 itu tahun 98. Tahun 99 karena saya rindu untuk kenal Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Saya pergi ke bukit doa, saya nyembah 10 jam. Di tengah-tengah penyembahan itu, saya dengar suara Tuhan. Bukan audible, tapi jelas banget. Fuji, maukah kamu jadi hambaku? Saya kaget umur 19 tahun saudara. Tiba-tiba ngomong soal hamba Tuhan. Saya takut apakah saya jadi pendeta nantinya. Tapi akhirnya saya pulang, saya ikut CG, saya bertumbuh jadi CGL, jadi coach saudara. Lalu semester 5, Bapak Ibu, hati saya itu berkobar-kobar untuk melayani Tuhan. Sementara kayaknya kok setelah saya lulus kuliah, mungkin papa saya akan bukain saya toko, karena papa saya punya toko alat listrik. Atau yang kedua sudah ada omongan saya kerja ikut kakak ipar di pabrik plastik. Tapi kalau saya dengar kerja itu tiba-tiba kok kerja sekuler itu hati saya itu hampa. Di semester 5 itu saya cari Tuhan. Aku ini panggilannya apa sih Tuhan? Aku ini mau jadi apa? Mau jualan sate kah? Mau jadi pengusaha kah? Atau mau jadi apa? Aku ini apa sih panggilanku? Waktu saya doa, merenungkan firman doa selama kurang lebih 2-3 bulan. Tiba-tiba Ko Philip panggil saya. Fuji, Koko doa kok lihat wajah kamu. Waduh, makanya kalau wajahmu sudah melihat kelihatan di benak saya waktu saya doa, hati-hati tak datengin saudara. Kemarin waktu worship night, saudara, gara-gara ada satu host pastor kita akan diutus ke tempat lain di regional lain.
Saya bingung penggantinya siapa. Waktu nyembah di worship night kemarin muncul satu wajah. Nah ini nanti akan tak datengin. Di situ saya ketemu sama Pastor Philip. Dia omongin, saya ditantang untuk full time. Saudara, jadi gembala pelajar pada waktu itu. Lalu kejadian kedua, beberapa lama setelah itu saya di kantor saudara, saya doa itu menara pengharapan itu ada lantai 5, ada semacam kayak cerobong. Itu naik, itu ada satu ruangan kecil tapi kayak menara gitu. Itu ruang menara pengharapan. Saya doa di situ saudara. Saya bahasa roh, sambil bahasa roh saya mondar-mandir bahasa roh, itu umur 20. Saudara, umur 21 tahun 2001. Saya bahasa roh tiba-tiba pintu gubrak dibuka pintunya. Saya kaget. Ternyata Ko Philip lagi saudara. Pastor Philip. Puji, kamu ternyata di sini. Koko cari kamu di mana-mana. Kenapa? Saya kan juga tegang. Sini. Tuhan mau ngurapi kamu, Tuhan mau pakai kamu. Sini ditumpangin tangan. Koko doa di kantor, tiba-tiba dapat penglihatan kamu lagi doa. Dan Tuhan suruh untuk doakan kamu. Saya cari di ruangan mana, gak nemu. Akhirnya kamu ada di sini. Persis lagi saya doa, penglihatan yang dilihat Ko Philip itu. Itu meneguhkan saya. Sebentar lagi saya ditantang Ko Philip untuk pergi ke Manado untuk jadi misionaris, merintis GMS Manado. Bapak Ibu, saya yakin betul kalau Anda itu membangun persekutuanmu dengan Tuhan, Tuhan akan kasih tahu kehendaknya atas hidup Anda. Katakan amin. Jadi kalau hari ini Anda clueless, itu hanyalah menggambarkan Anda kurang serius membangun hubungan dengan Tuhan. Karena kalau Anda membangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan dengan Tuhan, saudara, Tuhan punya 1001 cara untuk memberitahu Anda. Katakan amin. Tuhan pasti akan memberitahu dan mewahyukan kehendaknya dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya kejarlah persekutuan. Miliki kehidupan doa saat teduh saudara yang solid. Amin. Dari situ Anda akan tahu Anda itu ada. Peran Anda apa? Panggilan saudara itu apa? Apa yang Tuhan kehendaki di dalam pekerjaan, di dalam profesi Anda? Apa yang Tuhan mau? Tugas apa yang Tuhan itu berikan kepada saudara yang tidak diberikan kepada orang lain? Dia akan mewahyukannya kepadamu. Dan kalau Anda kejar hidup ini, yang pertama Anda mengabdikan diri, menyerahkan hak. Yang kedua, Anda kejar persekutuan, menjalin keakraban. Yang ketiga, Anda mengasihi Tuhan dengan melakukan kehendaknya. Kalau Anda menyibukkan diri di sini, saudara, di dalam profesi pekerjaan apapun Anda, saya percaya, kalau Yesus datang di masa lifetime kita, kita akan terangkat bersama-sama dengan Dia. Amin. Atau kalau maut menjemput kita, kita tahu kita bersama dengan Tuhan dan kita menerima mahkota kelak. Mahkota kehidupan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.